itu bukan Yahudi. Ibrahim itu bukan Nasrani. Walakin kana hanif. Ibrahim itu seorang yang hanif, seorang yang lurus, seorang yang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Maka komitmen Ibrahim alaihissalam Allah abadikan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa anna awwalul minamus. Nah, inilah Ibrahim pada saat tidak ada vakum kenabian tadi rusak. Makanya jangan kaget, di Ka'bah itu ada sekitar 360 sanam. Apa itu sanam? Berhala. Lata, Uzza, Manat, Tubal. Di semua itu batu teh, ya. Makanya di sana jahiliyah bukan jahiliyah tentang pemikiran. Itu yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Walid bin Mughirah. Itu musik kayak itu ada di tingkatan apa? Kalau sekarang mintanya tingkat MK, Mahkamah Konstitusi, hitam putihnya yang namanya Arab Umar Abu Jahal. Tapi kenapa disebut jahiliyah? Karena mereka bodoh dalam akidah. Buktinya apa? 360 salam, 368 agung dijadikan sesembahan. Ini sudah bergeser dari wilayah Ibrahim. Yang pertama itu dari akidah. Lalu dari urusan masyarakat bagaimana? Dari urusan sosial begitu asik, begitu jahiliyahnya, bodohnya, luar dari syariat. Dalam ekonomi yang kaya makin, yang miskin makin monopoli. Supaya lama itu. Yang kaya makin kaya, makin miskin. Hafal kena tanduk minggunya. Meskipun maaf, ini kan kita di sini hafal kita. Ya. Itu lagu Jayanti apa tadi? Itu terbaik. Kain hafal lagi Jayanti. Ya. Dalam masyarakat seperti yang namanya riba, perbudakan, perempuan pada saat itu tidak ada harga dirinya, perempuan hanya sebatas untuk menyalurkan biologis semata. Bahkan gengsi punya anak perempuan. Uthman bin Affan pada saat dia pernah mengukur hidup anaknya, jahiliyahnya. Jadi gengsi ibu. Kalau punya anak perempuan gengsi, tidak ada gendernya daripada setok. Kalau gengsi punya anak perempuan rasuah. Kalau punya anak laki-laki bagus. Nah, dalam Islam nanti dirubah. Ibu dihargai, buktinya dalam Islam itu Rasulullah SAW bagaimana? Nanti perempuan ada secara dalam Al-Quran ada namanya surat An-Nisa. Ada tidak surat Al-Hijab? Tidak ada. Rasul sampaikan al-jannatu an-nimil ummahat, bahwa surga itu di bawah telapak kaki. Coba ayat naon ibu dina. Romeun di sana. Dia sih apa Romeun? Kayak Romeun kenal? Romeun ya, isui bulan biru. Bahkan Rasul sampaikan, ya Rasulullah, siapakah yang harus aku hormati, yang aku cintai di dunia? Ummuka semua. Abuka, ibu dihargai luar biasa dalam Islam. Ya. Yang namanya masyarakat bersama jahiliyah luar biasa. Punten, zina, judi, mabuk hal biasa. Cuma zaman jahiliyah karena kayak salat. Ya, zaman jahiliyah karena ya. Mainkan ayat. Nah, marut kehidupan, maka nanti ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala carakan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima rahmatullah siapkan. Siapa? Nanti yang bernama Muhammad al-Ahmad
yang dia oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dia berkontemplasi, lalu dia pergi nanti ke Gua Hira melihat kehidupan umatnya. Ya, ada carut maut dalam akidah, carut maut dalam syariat, carut maut dalam akhlak. Maka Rasul riwayat Imam Rahimahullah Muhammad nanti sang pembawa rahmat, ia pergi ke Gua Hira. Merenung riwayat Imam Rahimahullah. Ya, melihat tahunnya seperti ini, ya Allah, ya Rabbana. Maka pada saat itu di usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 40 tahun. Ya, Rasulullah SAW 40 tahun, maka datanglah Jibril Alaihissalam, Muhammad Iqra ma'ana biqalim. Singkatnya Imam Rahimahullah Allah sampaikan, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin. Wa domir ke Allah, wa domir kepada Allah, dialah walladzi yang ba'atsa, telah mengutus rasulan, seorang rasul bil ummiyina, kepada kaum yang ummi yang tidak bisa baca tulis. Yatlu, membacakan alaihi ayati, ayat Allah. Wa yuzakkihim, membersihkan mereka. Zakaya itu membersihkan apa? Nanti membersihkan tentang akidah. Seperti bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah SAW pada saat Rasulullah hadir sama dengan siapa? Dengan tugas Musa alaihissalam. Dalam surat An-Najiyah, Muhammad, hal ataka hadis, apakah sudah sampai kepadamu tentang Musa? Ini membersihkan dirinya, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kita, wal hikmah, dan Al-Quran. Karena nanti Al-Quran sifatnya global, nanti hikmah berbayin sebagai bicara sunnah. Bagaimana wal hikmah? Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang sebelumnya orang-orang musyrikin, orang-orang Arab, orang-orang Quraisy pada saat itu lafi dhalalin mubin, dalam keadaan yang sesat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Rahimahullah. Nah, agak dingin sebentar, minum dulu susu. Ya. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala disampaikan supaya Rasulullah membawa rahmat ila zulmati ila nur, membawa manusia dari kegelapan kepada cahaya Islam, supaya tadi terpilih kembali kepada milah Ibrahim. Yang tadinya milah Ibrahim itu monoteisme, berganti dari politeisme, ya, berbagai macam kepercayaan, berbagai macam akidah, berbagai macam milah. Maka Rasulullah SAW dibuat Imam Rahimahullah Allah Subhanahu wa taala tadi, wa ma arsalnaka, ya, dan tidaklah aku mengutus Muhammad illa rahmatan lil, kecuali untuk memberi rahmat untuk semesta alam. Rahmat adalah kasih sayang dari Allah. Artinya diutus para nabi itu kasih sayang Allah, supaya manusia kita tidak dalam kegelapan, melawan tadi apa orang-orang yang mengikuti jejak iblis, melawan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, melawan orang-orang yang membelakangi syariat yang dibawa oleh para nabi. Maka Rasul menjadi rahmat. Jadi rahmat itu adalah kasih sayang Allah. Makanya Imam Rahimahullah kalimat rahmat itu mah. Contoh begini, kalimat rahmat itu ada dalam Al-Quran. Bahkan afan, kalau kita mati, orang yang meninggal sudah disebut apa? Almarhum. Itu marhumun dari maqulun. Jadi ya maqulun, dirahmati. Jadi almarhum itu bagus, dirahmati. Tapi maaf, pasti ibu kalau disebut almarhum parah ya. Maaf, tadi Pak Ustaz menyebut saya. Maka silahkan kepada Al-Mukarram Ustaz Uce almarhum. Aku nggak kira-kira. Nah, Ustaz. Yang saya hormati Ustaz Muhammad almarhum. Kenapa malah almarhum
kita secara adat, secara uruf, almarhum biasanya konotasi kepada yang sudah meninggal. Kalau yang belum meninggal maka kalau ya terus nanti makarsa, kalau sudah kalau mungkin di Minangkabau mama ya. Padahal almarhum nggak apa-apa. Dan saya juga apa tadi tersebut ya Ustaz almarhum nggak apa-apa. Oh itu jurik datang ke sini. Coba lu, kalau makanya kenapa tadi ini judulnya luar biasa. Muhammad pembawa rahmat, pembawa kasih sayang kepada iman pada hanya ya. Kalau tadi iman pada Allah Subhanahu wa taala saking kasih sayangnya kepada manusia supaya tidak dalam kegelapan, supaya tidak ada dalam zulumat, supaya menuju dia nur, diutuslah para nabi dan Muhammad inilah yang membawa manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari musyrik kepada tauhid, dari fajir kepada bir kebaikan, dari maksiat kepada taat, dari zina kepada nikah, ya, dari selingkuh kepada politik. Oh apa? Suami kita milik selingkuh, milik poligami. Ini ada ijtihad nih. Nah, supaya tidak nanti nih. Tadi saya serius aja. Ada ijtihad, maaf. Kita jangan aneh ada ijtihad. Lebaran ada 2 kali. Tarawih ada 11, ada 23. Yang memperingati ada yang diberkati. Jangan jadi batasimu bihamdi jami'an tertentu ya. Jangan jadi perpecahan. Itu masalah dunia. Bukan ini aja itu kasih berbeda dengan sebab. Belum tidak? Kalau suami kita maaf nikah lagi ya punya istri baru, alhamdulillah atau innalillahi. Nah, sini. Kalau ada yang datang perempuan muda, cantik, kaya, habis Quran, ingin bapak jadi imamnya, innalillahi atau alhamdulillah? Nah, tak bisa beda dia punya. Oh, kayang banget. Maka jangan aneh masalah istilah. Iya, bisa istilah. Perbedaan. Pak, kenapa? Alhamdulillah, Pak. Kalau yang isinya anugerah. Hari itu anugerah musibah. Oh, beda lagi. Nah, lalu dia baik. Dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi diutus dari supaya rahmatan lil alamin. Maka pantas iman rahimahullah tadi pada saat Adam alaihissalam ke dunia turun. Ya, Adam konon ibu tadi ini ada hubungan dengan rahmat Allah. Dengan Muhammad sang pembawa rahmat. Pada saat Adam turun, Adam konon turunnya di India. Nah, Siti Hawa di Jeddah. Di Jeddah nanti apa ketua? Nanti mungkin lain di Jeddah di mana ya? Nah, Jeddah itu artinya nenek. Nenek siapa? Nenek kita Siti Hawa. Kalau Adam di mana, Bu? Dia bahkan lihat sekarang di Sri Lanka ada peninggalan kapak kaki Nabi Adam berapa meter? Karena Nabi Adam jangkungnya 3 meter, tingginya Nabi Adam 30 meter. Ibu berpikir saya baik, saya pandai ilmu nanti nanti saya sepantar dengan abang ganteng ini. Ini abang ganteng mobil saya. Abang calon kedua suku Poto. Betul itu. Ya, Abbas, takbir, Bu. Takbir. Amanah. Ya. Nah, ya Bu, Nabi Adam ini dia katakan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu suami yang sangat setia, luar biasa, sangat setia. Makanya kalau kita kan ada istilah, kalau pasangan itu bagaikan Adam dan Romeo dan ya, Rama dan Sinta, Arjuna dan Srikandi. Di mana kita? Tuh. Kalau sekarang mungkinnya saya ada, maaf, ikan pauji basah. Bisa mati. Kemudian ya Ibu, itu yang namanya umur tidak kami ya. Itu umurnya kayak kalau ya. Zikr kata hadhihi lazzati al-maut. Zikr hadhihi lazzati al-maut. Maaf sedikit. Kemudian ya,
berikan insyaallah salehah ya. Itu mudah-mudahan ya husnul khatimah, diampuni dosa dan dosanya, masuk ke Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat tuh, Pak, masalah kematian ini sedikit nih. Kata Rasulullah SAW, ingatlah kalian nanti akhir zaman akan banyak kematian disebut baktatan. Apa itu baktatan? Maaf, mati mendadak disebut dengan angin merah. Kalau Indonesia enak, anggur merah. Ini mah angin merah. Dan angin memang warnanya merah. Coba ibu di Karau gimana? merah. Itu konon katanya angin duduk. Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput ajal seseorang tidak dengan bisa saja. Allah Subhanahu wa taala jelas kalau dengan maaf seperti sekarang apalagi ada meganas itu bisa semua ya, jangan kepala dengan angin dengan api apa ya, maaf dengan angin duduk saja kita bisa meninggal. Itu angin duduk itu bawa angin ajar ya, anginan ngerek ngomong kata. Mari ini ibrah saja bagi kita. Lalu bagaimana rahmatullah itu ada barisan di India. Makanya orang India melihat mereka itu romantis, betul tidak? Ibu, kenapa bapak-bapak tidak mendapatkan orang India? Ibu, kenapa? Setiap ketemu pohon mahabatnya. Kalau ada hujan, dulu pakai. Bukan orang Sunda mau hujan, harunung. Orang India mah kalau hujan lupatan. Mudah-mudahan memecahkan dana. Maka saat Allah Subhanahu sampaikan ini Ramadan. Kata Allah ada memilih kalimat ibadah alaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan tadi apa namanya? Suatu doa pada saat Adam alaihissalam sudah berbuat nista karena melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadinya komitmen tidak akan mendekati pohon ini, ternyata dusta. Makanya iman sifat Rasulullah antaranya adalah apa? Amanah, sidik, amanah, kabri, patok. Makanya kita mudah-mudahan siapapun pemimpin nanti ulah bohong itu. Ya, tiga. Ya, ini mudah-mudahan nih Kabupaten Bandung di Bandung akan jadi pemilihan apapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pemimpin yang amanah, tabligh, fatonah dan sidik. Amin. Dan ini sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Karis, Pak Karis. Oh, Pak Karis ada acara lagi ya. Nah, iman rahmatullah. Makanya bagaimana tadi Adam kalau berikan kalimat apa doa Adam alaihissalam? Rabbana zalamna wa illam wa tarhamna bina Rabbana ya Tuhan kami zalamna kami sudah berbuat zalim pada diri kami wa illam taghfir lana seandainya engkau ya Rabb tidak mengampuni kami berdua wa tarhamna dan engkau tidak memberikan rahmat kepada kami berdua lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka rahmat Allah di sana diturunkan, diambil doa pertama seorang makhluk kepada Kholiknya ada apa? Memohon kasih sayang. Makanya Rasulullah SAW tadi ini judulnya pembawa rahmat. Siapapun yang ingin rahmat Allah, kasih sayang Allah, ikuti fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa. Yang kedua, Rasul sering berdoa apa? Dua yang sering Rasul berdoa. Satu, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Itu yang pertama yang Nabi Muhammad SAW berdoa. Dan ini dalam surat Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh ba'da idh wa hab lana rahmatan. Itu Rabbana la tuzigh qulubana wahai Tuhan, la tuzigh qulubana yang suka membolak-balikkan hati, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana setelah Engkau kepada kami beri hidayah di sisimu ya, dan Engkau beri rahmat kepada kami. Jadi rahmat Allah di bawah.
Ini judulnya luar biasa. Itu Rasulullah pembawa rahmat. Jadi dua. Kalau orang meninggal, ya, orang meninggal doanya kepada orang meninggal, Allahumma ighfir warhamhu wa'afihi wa'akrim wa'asyik. Ya Allah, Allahumma ighfir lahu, ampuni dia. Warhamhu, rahmati dia ya Allah. Makanya insya Allah hamba yang tadi senantiasa mengikuti kedua uswah kanjeng Nabi Muhammad SAW, dia akan mendapatkan rahmat Allah pada saat meninggal. Amin. Nah, lalu iman rahmatullah. Setelah tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi wa ma'arsalaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku Muhammad mengutus kau kecuali untuk rahmatan lil alamin, membawa kabar gembira, membawa basyirun wa nadhirun supaya manusia selamat di dunia. Tadi Adam dari surga, Adam turun ke dunia dan Adam akan kembali surga. Maka kita sebagai anak Adam harus seperti Nabi Adam, jangan seperti iblis, karena kita bukan turunan iblis. Iblis turun di surga, iblis ke dunia sekarang. Di dunia iblis di sini, tapi iblis nanti ke neraka. Jangan kita sampai kalah dengan jin, Ibu. Bu. Kalau jin itu ada yang di surga enggak? Ayah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat apa itu? Az-Zariyat ayat. Nah, itu di mana? Luar biasa ini Pak Ketua nih. Kita sih Pak Ketua. Biar sepeda, Ketua. Luar biasa ya. Di mana? Itu. Jadi kenapa dalam surat Ar-Rahman? Wal jannatan ada dua surga. Ada surga itu ada berapa? Itu. Ada Firdaus, ada Mawa, ada Naim, ada Darussalam, ada Darul Rahim, ada Darul Abrar. Coba Ibu, ulang lagi. Firdaus, coba sambung. Firdaus, Adam, Mawa, Naim, Darussalam, Darul Abrar, Darul Khuldi. Dok, itu masalah sebenarnya. Firdaus 7 kali kita bilang. Saya banyak ingat. Oh, kita harus hafal surga karena insya Allah kita isi masuk. Tapi lihat Ibu mana surga lu? Firdaus luar. Saya mau kata Rasul begitu. Kalau kalian ditanya ini masuk surga mana? Firdaus baik tak tahajud mungkin. Halo? Kalau neraka ada berapa? 7 juga. Ada ya? Ada jahannam, ada jahim, ada syaqar, ada wail. Ya, ulang lagi Bu. Ada jahannam, ada jahim, ada syaqar, ada wail. Ada mutawaf, ya. Masa aku bisa kau itu ada ya? Dan baik silakan ya. Kalau yang namanya surga hafal kita tidak tahu nama kalinya. Tapi jangan harus hafal kita ya. Yang 7. Coba lagi. Ya Firdaus terus. Firdaus 7 kali. Maksudnya Firdaus sangat Martin gitu. Nah, tadi iman rahmatullah ya. Allah Subhanahu wa taala sudah rahmatan lil alamin. Jadi insyaallah hamba yang tadi dibacakan oleh Qoli Ustaz kita yang nanti baca Qur'annya, katakanlah untuk Allah. Jikalau kalian ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti jejak langkah Kanjeng Nabi Muhammad. Rasulullah Nabi Muhammad ke utara kita ke Rasul ke selatan kita, Rasul ke barat kita, Rasul ke timur kita. Asli Bu? Itu kampung lahiran.
wa iman rahmatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira saya 5 menit tadi saya dapat 2 jam lagi. Ini 2 jam naik bayaran nanti. Jadi baik. Nah, enggak lah. Ceramah itu yang paling batas 1 jam setengah lah. Lebihnya 1 jam. Jangan terlalu lama kalau ceramah ya. Karena mungkin saya belajar komunikasi Islam, ya, komunikasi. Konon katanya otak kita itu menerima 40 menit. Kalau sudah 40 menit ini sudah kabur. Sudah tidak? Ya. So, lihat bapak-bapak nanti Jumatan. Kalau Jumatan lewat dari 30 menit, saya yakin di sini as-sakinah, mesti sakinah deh. Ya, bapak amin pasti. Amin, amin. Ya, apalagi diberi ustaznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik. Kata Allah Subhanahu wa taala sampai wa arsalaka ila rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW itu membawa rahmat, membawa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Manusia ini endingnya tadi masuk surga. Kenapa? Karena rahmat Allah itu al-jannah, ar-rahmatu wal jannah. Ya, ar-rahmatu wal jannah, ay rahmatnya jannah surga. Dalam Al-Quran, kalau tadi surah Al-Anbiya ayat 107, bahkan dalam surah Al-Imran ayat 107 juga Allah sampaikan. Ya. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Mereka adalah orang-orang yang mempunyai rahmat Allah. Mereka adalah yang apa? Yang mendapatkan rahmat Allah khalidina biha abadan. Di sini dulu ya. Bahwa mereka akan mendapatkan Allah, mendapatkan rahmat Allah khalidina biha, artinya surga. Mau masuk surga? Amin. Mudah-mudahan kita masuk surga. Amin. Keluarga kita masuk surga. Kalau masuk surga suami mau dibawa? Ini setengahnya yang menjawab. Kalau masuk surga suami bawa? Kalau kita ke surga istri kita bagaimana bawa? Apa? Mana tiga? Ini rahmat Allah ya. Ini bicara rahmat Allah itu bisa kasih sayang Allah. Rahmat Allah itu bisa Al-Quran. Rahmat Allah itu tiba-tiba pakai bakal bisa jannah surga. Gambarkan surga ini dulu. Yang membedakan tadi surga dengan dunia, satu, kita tidak akan mati. Di surga tidak ada yang mati. Kalau di dunia bukan orang kaya, orang miskin, ngomong apa pikiran kata. Pejabat, dokter, jeger, ustaz, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua mati. Ya. Di surga tidak ada yang sakit. Makanya ibu cari poliklinik dada. Ya. Makan maaf, di surga itu tidak ada COVID. Ini mana COVID? Makan kalau di surga, dokter COVID korok malahnya. Lalu karena maaf, di surga itu kita sampai tidak berlebih. Ini mampu Pak, suara saya agak seperti ini karena maaf ya, ini baru bangun dari sakit. Kalau di surga itu tidak ada konten, tidak BAB. Ya, ya, wala ainun ra'at wala bisamit wala khatul alqa bil bashari, nikmat yang luar biasa. Belum pernah kali yang mendapatkan dengan terlintas dalam kolom manusia ya. Tadi tidak tua, tidak mati, maaf di surga tidak ada yang tua. Usia sekarang sekitar 33 tahun. Ini maaf yang 33 tahun siapa ayatnya? Kalau rakyatnya ingin sana surga nanti. Ini 33 tahun ada? 33 tahun. Maaf Pak, kita yang sudah tua, saya yang sudah tua, kembali muda lagi. 33 tahun. Ya. Di surga, tidak ada bencana, gelisah kalau dan merana.
khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang bisa masuk stres. Ya, dirinya mata stres. Jangan kita stres pun tentu. Pengen bisa stres itu mega stres. Tangan bumi. Sehingga nanti juber. Ya. Lalu bagaimana rahmatullah? Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan tadi bahwa Muhammad, engkau sebagai rahmatan lil untuk siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Jadikanlah Muhammad itu dalam tauhid, tauhid dikuatkan. Laqad kana, dan Muhammad itu bagi kalian sebagai uswatun. Apakah ada yang benci kepada sosok Muhammad? Banyak. Kenapa? Padahal beliau akhlaknya akhlakul karimah. Padahal Allah memuji tentang khuluqul azim. Tapi kenapa ada yang benci kepada Muhammad? Dan orang tidak semua bisa mengerti Muhammad sebagai rahmat. Makanya Allah sampaikan 3 syarat supaya kita mengikuti tadi kul in kuntum tuhibbunallah menjadi rahmatan lil alamin. 1. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Yang pertama adalah Muhammad SAW akan dijadikan sebagai qudwah, sebagai rahmat. Siapa? Yang pertama, orang yang mengharapkan rahmat Allah. Kalau kita mati, ada 2. Orang mati itu ada 2. Kembali kepada kalau ada istirja. Istirja, Bu. Istirja. Nah, coba maaf. Hamdalah. Alhamdulillah. Tasbih. Subhan. Takbir. Tahlil. Istirja. Inna lillahi. Ini namanya istirja. Jadi kalau kita Bapak Fulan meninggal, maksud kita bagaimana? Ibu Fulanah sudah meninggal. Karena istirja namanya itu namanya istirja. Kalau istighfar. Kalau ada orang yang kesurupan, istighfar. Bukan begitu. Basmalah. Tahmid. Tahmid. Alhamdulillah. Coba istirja. Tuliskan Ibu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Inna sesungguhnya kami lillahi milik Allah, wa dan inna sesungguhnya kami ilahi kepadanya rajiun. Nah, rajiun di sini 2 di sini. Ada rajiun ila rahmatullah, ada rajiun ila rahmatullah. Makanya kita ingat pada saat nanti kita dari mau mana? Rahmatullah. Karena Fir'aun kembalinya rahmatullah, Ibrahim kembalinya rahmatullah, ya Namrud kembalinya kepada rahmatullah, Musa kepada Yajuj Majuj kepada rahmatullah, Iskandar Zulkarnain kepada. Insya Allah kita pada saat meninggal kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah, ya Allah. Dan siapa mereka yang berkata rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu yang kedua, wal yawmal akhir, dan mereka beriman kepada hari akhir. Lu percaya ada akhirat? Lu percaya ada akhirat? Karena orang-orang jahiliyah dulu tidak percaya ada akhirat. Pada saat Rasulullah SAW menyampaikan tentang akhirat, mereka berpikir secara katakan kalau sekarang ilmiah, empiris, yang rasional, dengan hatiku akal katanya seperti itu. Maka mereka mengambil mengambil tulang lalu sampai ke Islam. Muhammad, apakah yang seperti ini akan dibangkitkan? Maka Rasul katakan, ya. Dan mereka itu orang kufur. Maka Allah sini kan, naibata kurunatillahi wa kuntum amwatan fa'yakum tsumma yuhyi tsumma ilahi turja'un. Aku jauh kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mendapat rahmat, ada orang yang mendapat laknat. Tergantung dirinya sekarang kita. Mari kita manfaatkan usia kita yang gaib ini, sisa usia yang gaib kita ini.
manfaatkan kesehatan dan rafiahnya, manfaatkan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan, manfaatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu, manfaatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala keamanan. Alhamdulillah NKRI kita cinta ini untuk apa? Fastabiqun menuju tadi untuk apa? Bekal akhirat. Makanya Allah sampaikan orang yang mengikuti Nabi itu siapa? Mereka yang wal yaumil akhir, mereka yakin kepada hari akhir. Nah, zaman sekarang terutama maaf orang-orang yang jauh dari agama itu namun sudah dari akhirat sudah kadang tidak yakin. Ada yang baik, ada yang takut kepada akhirat. Kalau kita insya Allah hamba-hamba yang beriman, akhirat itu ada. Makanya kita di alam arwah, kita di alam rahim, kita di alam bijak sekarang. Sebentar lagi Allah yang tahu ada alam barzakh dan nanti ada alam setelah kita silsilatil amr silsa baru ada akhirat. Nah, wadzakarallaha katsira dan mereka senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu. Kita Allah sampaikan dulu ingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi tentang apa? Menuju rahmat Allah dalam kutip di dunia dan sampai ke akhirat. Wadzakarallaha katsiran ingat, fakir ingatlah wahai saudara-saudaraku, dunia mampir. Dunia itu zaman. Tanya ibu mau Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan lagi jatah usia 300 tahun, mau tidak? 200 tahun lagi mau? 3 bulan dari? Jadi mana? Tidak. 300 kali, ibu nggak mau ya? 200 nggak mau, 3 bulan dari nggak mau pisannya. Wadzakarallaha katsiran. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan ini? Bagi hamba-hamba tadi yang ingin mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad SAW. Buktinya begini ibu, ya. Rasulullah SAW itu kan sebagai pembawa rahmat. Maksudnya apa? Jika tidak ada Nabi pasti kita pun tetap dalam jahiliyah. Betul tidak? Karena tidak ada yang menerangkan tentang hak dan batil. Tidak ada yang menerangkan dari tauhid dan musyrik. Tidak ada yang menerangkan mana tijarah, mana riba. Tidak ada yang menerangkan tadi mana maksiat, mana taat. Tidak ada yang menerangkan tadi halal, haram. Tidak ada. Kalau tidak ada kanjeng Nabi Muhammad, maka berarti ada Quran kita. Kita akan jelas. Ini riba, ini tijarah, ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Ya. Ini nikah, ini zina, ini tauhid, ini musyrik. Itu dengan siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Maka kita melangkah pasti melangkah bisa ihdinas siratal. Nah, iman rahimakumullah. 5 menit deh. Ya. Hah? Sampai jam 12 katanya. Sampai karya Ustaz ya. Nah, lalu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad ini tadi pembawa rahmat. Janganlah kita manusia Pak, alam jin. Tadi jin itu ibadah. Jin itu makhluk kata orang pecinta wanita ilahiyah. Jin itu ada dalam surat jin surat 72. Jin itu ada jin Islam, ada jin non muslim Pak. Ya. Kafir. Jin non muslim. Ibu, jin itu ada yang ke surga Pak. Itu pada jin itu bukan iblis tapi ke surga. Kenapa? Jin itu yang beriman kepada Allah Subhanahu. Jadi jangan kaget, jin juga ada yang pengajian, jin juga ada yang saum, jin juga ada yang tahajud. Jangan kaget, Bu. Jin juga ada yang sayang sama suaminya. Jin juga ada yang memperotot kesakitan. Jin. Ya, tahu? Bu? Kalau ibu suka mentang-mentang suami berarti ibu ibu pernah mah? Karena ibu mentang-mentang suami? Berarti ibu terjadi? Enggak, insya Allah Pak. Ibu saya lihat maaf ya, ini ibu-ibu luar biasa. Saya melihatkan semua ini
ya, bunda-bunda bangun seperti gemar. Yang ngompol mentah. Insya Allah ya. Bu, jin juga sama seperti kita tadi ada yang kasihan. Ya, jin juga ada yang durhaka, ada yang soleh, sama seperti Majnun. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Rasulullah SAW dalam surat Al-Qaf. Ya, ada sebagian jin yang mendengarkan Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu selalu disebut apa? Ya, wa nunadzilul minal Qur'ani wa sifaun wa rahmatun lil mu'minin. Jadi tadi rahmat Allah juga Al-Qur'an. Dan ingin kita tadi ikhwan-ikhwan rahimahullah mendapatkan rahmat Allah kembali kepada Al-Qur'an. Kita dulu. Tadi saya ngobrol sama ketua. Kata ketua apa tadi? Ada ini bahasa ini syarak. Itu ketua. Lalu apa? Setelah itu. Oh, luar biasa. Nih, Pak Ketua kita luar biasa. Coba Pak. Ada pesan sarak pesan dikumpulkan. Ada matu, sarak matu ada memakai. Kita belum. Ya, satu. Jadi adat bersandarkan kepada syariat bersandarkan kepada kita belum rahmat Allah. Ini luar biasa, ya. Orang awam, orang Minangkabau dan sebetulnya apa-apanya. Guru semua di Indonesia ini bisa membuat Ahmad Khadim. Itu gurunya siapa? Gurunya Kiai Ahmad Dahlan. Gurunya siapa? Kiai Asyum Asy'ari. Betul Minangkabau. Makanya luar biasa harus kita jadikan ini guru di Indonesia Minangkabau. Orang awam ini harus terdepan dalam agama, menegakkan syariat. Allahu Akbar. Kita butuh. Jangan sampai kita dikatakan kita butuh pas diberi tentang syariat Allah tidak mau hari ibadah jadinya. Oke, insya Allah mudah-mudahan ya luar biasa. Ya, saya itu tertarik orang Minang. Ya, saya sudah mempelajari tentang siapa? Tentang Buya Hamka. Itu luar biasa ya. Tentang kitab Al-Azhar, Tafsir Al-Azhar luar biasa dia. Tentang apa itu tasawuf modern itu luar biasa. Saya pelajari ternyata itu orang mana? Buya Hamka. Ya, mudah-mudahan iman bakal menjadi rahmat di Indonesia ini. Saya usulnya makolik Indonesia. Nah, ya. Terakhir iman rahmatullah. Jadi tadi rahmat Rasulullah SAW bukan hanya untuk manusia, bukan hanya bagi rahmatan lil alamin untuk semesta alam. Bukti dalam hadis saja. Irham, fil ard, yarhamka man fis sama. Sayangilah yang di bumi, maka engkau Allah Subhanahu wa taala yang sayangi di atas. Pertama, kita mari sayangi keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum. Jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian. Ingin masuk rahmat Allah, mari di dunia yang fana ini kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita, anak kita, itu menjadi hamba-hamba yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu iman rahimahullah bukti Islam yang dibawa oleh Rasulullah kepada Indonesia. Ingat tidak ibu? Ada hadis seperti ini. Kita janganlah tufsidu fil ardh, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Hutan jangan diegang logging, itu tidak sesuai dengan rahmat Muhammad SAW. Laut jangan dirusak, biarkan pasirnya, ya. Jangan sampai habitat laut atau biota laut yang dirusak itu. La tufsidu fil ardh. Dalam Islam, bahkan maaf ini hadis pernah mendengar itu. Ada seorang karena dia punya rahmat kasih sayang di dalam hatinya, seorang PSK masuk surga karena apa? Memberi minum. Allah Akbar. Strategi luar biasa nih ini. Ya, sepeda lagi Pak. Jadi kalau itu sudah dapat buah sepeda, ya, cuma panitia perlu disediakan katanya. Ada PSK, maaf ya, pekerjaan najis dan dia memberi minum binatang najis. Apa? Punten anjing. Tapi Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya hargai,
dia masuk surga. Ini ajaran seperti ini. Makanya bohong framing Islam itu teroris, Islam itu garis keras, Islam itu intoleran, bohong semua. Islam itu jangankan kepada manusia, maaf kepada hewan yang najis saja Allah menghargai wanita ini masuk surga. Luar biasa ibadah rahimahullah. Kata Rasulullah SAW, atulah yang paling baik di keluarga. Rasulullah SAW belum pernah ibadah rahimahullah pelayannya mendengar kata-kata kasar dari Nabi Muhammad SAW. Selama dia menjadi pelayan, Rasulullah SAW belum pernah ada kata-kata kasar dari Nabi Muhammad SAW. Falyakul khairan aw liyasmut, man amana billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, perkataanlah yang baik aw liyasmut, atau diam. Jangan kasih, jangan fitnah, jangan ghibah, jangan mengkhianat, jangan dibuat bohong. Itu semua jangan berkata ma'afono, jangan berkata kasar yang mengundang-undang tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhlakul karim Islam. Makanya Rasul sampaikan, "Kullu ummati yadkhuluna jannah." Semua umat itu akan masuk surga. Wa man yaba ya Rasulullah illa man haba, kecuali yang dia mau. Wa man yaba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga? Pada surga itu tempat kenikmatan. Kata Rasul, man atau ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Tapi siapa yang bertolak belakang dengan Nabi, jauh dari Nabi, baik itu tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW secara afaliyah, secara qauliyah, secara iman rahimahullah atar, maka hakikatnya orang ini tidak masuk surga. Makanya mari kita undang rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ketaatan. Dengan apa, Bu? Dengan ketaatan, dengan ibadah. Baik, catat semuanya betul. Ini untuk terakhir. Mari kita undang rahmat Allah dengan ibadah. Ibadah apa saja? Pertama, ibadah qauliyah. Ibadah qauliyah. Ibadah fitriyah. Ibadah lisannya. Ibadah badannya. Ibadah cuannya. Ya, ini acara juga ada cuannya, betul tidak? Nah, di hadapan itu konsumsi karena apa? Cuannya nanti kita umroh perlu cuannya, betul tidak? Haji perlu cuannya, bapak nikah lagi perlu pasangan cuannya. Maaf ya. Mungkin inilah sudah satu jam yang saya sampaikan. Afan, jika yang saya sampaikan ya kurang bermakna, ya kurang berisi, ya kurang substansi, yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari pemikiran ilmu yang saya miliki, ya, dan mohon maaf kalau sudah pirang kata, pirang titik yang dibuka payungana dan siapa pun anda sebut, ya. Mari kita ikut dengan Allah seperti apa? Tiba-tiba rahmatullah. Mari kita menegakkan tangan, menghadirkan qalbu kita. Memohon kehadirat ilahi Rabbi Malikul Mulk Jalali wal Ikram Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, yang Maha menatap, yang Maha menggugah balik dan diri, yang Maha berkehendak. Di khalaqah ini kita berjamaah memuliakan Rasulullah SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita di antara hamba-hamba yang senantiasa mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW istiqamah. Allahu la ilaha illa huwa al-Baqi Qadim al-Wahhab al-Wahhab ya Razzaq ya Dzul Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi awjini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa hamam sunan Allah wa asli fi jiwati wa ilaika minal muslimin. Allahumma habib ilaina imana wa zayyana fi qulubina wa qarina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasidin. Allahumma asli li amali wa ismatu amri wa asli li dunyaya allati fiha ma'asi wa asli li akhirati allati fiha ma'adi. Allahumma ij'al hayatan jannatan fi kulli khair waj'al mautan rahatan min kulli syarr. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma is'alul huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wal afiyah fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakah fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamdi hadhihi ash-shahada wa najatna minan nar wal afa inda al-hisab. Ya Allah ya Rabbana ya Muhammad ya Muhammad lihat kami di sini berkumpul ya Allah. Ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa ibu bapa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa anak istri suami kami ya Allah. Ampuni ya Allah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana tanamkan kepada kami keistiqomahan dalam keimanan ya Allah. Ya Allah berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk melaksanakan syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rabbana indahkanlah akhlak kami ya Allah dengan akhlakul karimah sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana lapangkanlah rezeki kami ya Allah. Mudahkanlah ya Allah rezeki kami ya Allah yang banyak dan halal dan thayyibah ya Allah. Mudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana solehkan kami ya Allah. Solehkan diri kami, solehkan istri, anak-anak kami, keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana kami yakin dunia fana. Ya Allah ya Rabbana ya Allah wafatkan kami batafana ma'abrar bersama hamba-hamba yang saleh. Ya Allah ya Rabbana berikanlah kepada kami ya Allah pemimpin-pemimpin yang mencintai kami dan kami cintai ya Allah. Ya Allah ya Rabbana kami yakin ada akhirat ya Allah. Ya Allah pertemukan kami ya Allah, kumpulkan kami bersama ya Allah orang-orang soleh, bersama siddiqin, bersama syuhada dan bersama para nabi ya Allah. Ya Allah ya Rabbana berikanlah kami kekuatan ya Allah untuk memasuki jannah-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqul qali hadza wa astaghfiruka li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih kami ucapkan kepada Mukarram Bapak Kiai Haji Uce Agus Suryanto Eskom bikin tunda orang Pariaman itu asal orang Bandung ya Uce. Alhamdulillah jazakallah khairan katsiran bi ahsani jaza. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau menjadi tambah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, semakin bertambah berkah ilmunya. Insyaallah di lain waktu bisa kembali memberikan tausiah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu bapak hadirin rahimahullah. Kami mohon yang dulu meninggalkan majelis karena masih banyak acara ya. Yang terpenting mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari
dan sehingga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kita mutamaah, kita memperbanyak kecintaan kita dengan wujud nyata kita mengadakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya ada acara penyerahan sumbangan dari PKM ke pengurus PKDP yang insyaallah nanti akan diterima langsung oleh ketua PKDP. Untuk itu kepada Al-Mukarram Bapak Samsu Wirman sekalian di hadiran di depan, dan kepada ketua PKDP Bapak Purnawirawan Abdul dimohon depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ketua PKDP, Bapak Ketua BKM, Bapak Ketua Pelaksana Surat Nabi Muhammad SAW. Mohon izin juga pada para jemaah Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada malam hari ini, karena kami meminta waktu sedikit dari kepengurusan KDP Bandung Raya Persatuan Keluarga Daerah Pariaman. Jadi kami minta kepada pihak PKM yang akan diwakili oleh Bapak Haji Rusdianto bersiap-siap, Bapak Ibrahim Nova dan sebagai Ketua Bidang Sosial dan Ketua Harian PKDP Bandung Raya diharap bersiap-siap ke depan. Dan dari korban musibah ada yang datang? Nah, ya Bapak Firdaus. Mohon izin juga Bapak Wakil Ketua PKDP Bandung Raya ya ada? Ya ada. Jadi waktu sedikit. Baiklah, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Ikres ada? Ketua Ikres Rancaikek itu yang mewakili kalau bisa, itu menyaksikan penyerahan secara simbolis. Ada yang depannya perwakilan dari Rancaikek mewakili daerah Jatinangor depan. Nah, kami mohon dengan hormat perwakilan dari Persatuan Keluarga Minang Jawa Barat itu berdiri ke depan. Haji Bapak Haji Rusdianto mewakili dari PKM Jawa Barat akan menyerahkan bantuan untuk korban kebakaran kemarin yang akan diserahkan dulu kepada Ketua Harian KDP Bapak Hendri Rama. Untuk Bapak Hendri Rama persilakan dengan hormat. Amplopnya ada, silakan berdiri. Mohon dokumentasinya serah terima. Dokumentasinya Bapak Haji Rusdianto, ini bendahara bidang sosial PKDP Bandung Raya yang menerima. Rekeningnya diserahkan kepada perwakilan dari Persatuan Keluarga Minang Jawa Barat. Dan selanjutnya Bapak Haji Rusdianto sebagai perwakilan dari Ketua PKM menyerahkan bantuan, menitipkan bantuannya kepada Ketua Harian PKDP Bandung Raya Bapak Hendri Rama. Mohon didokumentasikan. Terima kasih. Terima kasih. Kami atas nama keluarga besar PKDP mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PKM Jawa Barat yang telah membantu warga kami yang ikut berpartisipasi dalam musibah kebakaran meledaknya gas LPG. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Haji Rusdianto. Dimohon Bapak Ketua Bidang
Sosial Bapak Ibrahim Nova didampingi oleh wakil ketua berdiri mendampingi berdua bersama ketua harian Jawa PKDP Bandung Raya memerintahkan menyerahkan kepada bidang sosial bantuan yang diterima dari PKM. Ya, untuk Bapak yang nama dipersilakan disaksikan oleh wakil ketua. Ya, sekaligus dari PKDP Bandung Raya juga diserahkan kepada ketua bidang sosial ya. Penyerahan bantuan jadi les sumbangan korban kebakaran meledaknya gas dari PKDP Bandung Raya dan dari PKM diserahkan kepada ketua bidang sosial dan seterusnya disaksikan ketua Ekpres Rancaikek karena Bapak Firdaus adalah anggota dari Ekpres dan bantuan diserahkan kepada Bapak Firdaus. Ke Bapak Firdaus langsung dari Bapak Ibrahim Nova. Bapak yang bernama menyaksikan saja Bapak Ibrahim Nova menyerahkan kepada Bapak Firdaus. Ketua harian bersama wakil ketua menyaksikan disertai dengan ketua Ekpres. Bapak Firdaus menghadap dengan Bapak Ibrahim Nova diserahkan disaksikan oleh ketua Ekpres karena Jatinangor adalah di bawah Rancaikek. Ika Rancaikek. Alhamdulillah. Tolong jumlahnya berapa? Jumlah sumbangan dari PKDP 11.150.000, dari PKM 4.400.000. Alhamdulillah, semoga bermanfaat, semoga jadi totalnya 15.550.000. Silakan Bapak Firdaus mengucapkan terima kasih untuk insana awak yang telah menyumbang banyak sedikitnya, semoga bermanfaat. Silakan untuk Bapak Firdaus, silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Malam tidak dapat ditolak, mujur tidak dapat diraya. Malam setujuk matu mujur sepanjang hari. Sangat-sangat saudara di perantauan, ambo memperkenalkan diri. Ambo asli kelahiran Pariaman, Malai Baru, tapi-nya daerah Ibu Andi. Cuma karena sesuatu dan lain hal, kita ambo dibawa dari orang tua merantau ke Adam, tapi-nya Balai 1 Nanggopok. Ada salah konfirmasi antara pihak keluarga dengan kepala sekolah SD dengan keluarga kami yang kurang apik petunjuk. Jadi ijazah hamba mengikuti ijazah SD, alamannya Balai 1 Nanggopok. Jadi untuk klarifikasi asli yang gue kelahiran Padang Pariaman, Ibu Andi. Yang terhormat alim ulama cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat di perantauan dan tokoh-tokoh masyarakat alim ulama
di daerah tempatan. Yang saya hormati keluarga besar PKM PKDP Bandung Raya dan IKA-IKA di bawah naungan PKDP Bandung Raya. Segala puji milik Allah yang tidak pernah salah dalam membuat qada dan qadar. Maha suci dan maha terpuji Dia yang selalu menyertakan hikmah serta hadiah di setiap ujian kepada hambanya. Sebagaimana firman Allah yang artinya, apapun yang menimpamu berupa kebaikan, maka semua itu dari Allah, dan apapun yang menimpamu berupa keburukan, maka semua itu dari dirimu sendiri. Saya berkaca beberapa waktu yang lalu mendapatkan musibah gas meledak di warung yang saya rintis beberapa bulan, yang menyebabkan syahid adik kandung saya, Firman. Anak saya Madawa yang saya perempuan masih mengenyam pendidikan mondok di pesantren. Bibi saya yang dikasih uzur umur menjelang 70 tahun, dan satu karyawan saya yang baru bekerja 3 hari sama saya waktu itu.